Kepala Desa, Kades, Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di kasus Pagar Laut Tangerang, Banten. Dalam kasus Pagar Laut ini, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni Kepala Desa Kohot Arsin, A, Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, UK, serta 2 orang lainnya berinisial SP dan C. Lantas, apa peran Kades Kohot Arsin? Juhandani memaparkan, Kades Arsin sebagai terlapor diduga membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri, yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Sementara itu, 2 orang berinisial SP dan C disebut mempunyai peran sebagai penerima kuasa. Namun, tak dijelaskan lebih detail soal peran SP dan C. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 44 orang saksi dan menggeledah 3 lokasi, termasuk kantor desa dan rumah kepala desa Kohot. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan desa Kohot. Kades Arsin bersama kuasa hukumnya, Yunihar dan Randy Kurniawan, menggelar konferensi pers di kediamannya, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 14 Februari 2025. Dalam konferensi pers, Kades Arsin menyebut segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah ia harapkan. Dalam kesempatan itu, Arsin juga mengaku menjadi korban dalam kasus terkait pembuatan surat izin berupa hak guna bangunan, HGB, dan hak milik, HM, di atas lahan Pagar Laut Tangerang. Sebelumnya, Kades Arsin dikabarkan hilang setelah kasus Pagar Laut di perairan Tangerang mencuat. Namun, kuasa hukum Arsin, Yunihar, membantah jika hilangnya kliennya itu karena berniat untuk kabur. Yunihar menuturkan alasan kliennya jarang terlihat di rumah atau kantor Desa Kohot adalah karena situasi yang tidak kondusif. Sementara itu, kondisi Arsin terlihat lesu saat dirinya menggelar konferensi pers tersebut. Hal ini berbeda dengan saat dirinya menyambut kedatangan Menteri ATR, BPN Nusron Wahid di Desa Kohot beberapa pekan lalu. Kades Arsin juga terlihat batuk terus-menerus saat konferensi pers berlangsung. Menurut kuasa hukumnya, kondisi Arsin memang sedang kurang sehat. Setelah konferensi pers, awak media juga mencoba untuk menghampiri Arsin dan berbincang dengannya. Dalam momen itu, Arsin mengaku bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Kades Arsin juga mengaku berat badannya turun hingga 10 kg. Namun, turunnya berat badan itu bukan karena kasus Pagar Laut yang saat ini menyandungnya, tapi karena kelelahan. Selanjutnya, Arsin mengaku tidak ada riwayat penyakit yang dialaminya. Ia menyebut hanya mengalami sakit demam dan batuk.